Ada dalam adab-adab bermajelis kita, iya, dalam adab-adab bermajelis kita tetap memperhatikan meskipun ini melalui online, ya, pertemuan kita online, tetapi mari kita untuk memperhatikan adab-adab dalam bermajelis kita. Iya. Dan di kesempatan malam hari ini juga tentu insya Allah ada kesempatan untuk bisa bertanya, ya, berkonsultasi bersama narasumber kita. Jadi silahkan untuk bisa menyiapkan, ya, pertanyaan. Sebentar akan kita dipandu oleh moderator kita dalam jalannya acara sebentar. Jadi pengaturan untuk bertanya dan dijawab oleh narasumber kita ini akan dipandu langsung oleh moderator kita, yaitu Ustadz kita, Al-Ustadz Masdin Udu, LCMH Hafizahullah. Dan beliau juga sudah bersama kita. Iya, kita sapa dulu Ustadz kita, Pak Moderator, Masya Allah. Ustadz kita moderator, Ustadz Masdin Udu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, insya Allah ini Ya, Ustadz kita yang akan memandu sebentar untuk jalannya diskusi, sharing, dan tanya jawab. Jadi eh, bisa sekalian untuk bisa menyiapkan pertanyaan. Kalau eh, boleh di-spill Ustadz sambil kita menunggu narasumber kita. Bagaimana sebentar model diskusinya supaya apa memudahkan untuk seluruh peserta bisa bertanya dan semua bisa tercover begitu, Ustaz. ya. Jadi insya Allah, sebagaimana biasanya yang kita lakukan setelah pemaparan materi, maka kita akan berikan waktu para peserta untuk present, kemudian bisa juga lewat chat room, ya supaya ini lebih efisien dan lebih maksimal. Maka kami harapkan kepada para peserta untuk menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz kita dan dijelaskan oleh Ustadz kita, sehingga ketika ada hal-hal yang eh, masih belum terlalu jelas atau ada masalah-masalah yang sesuai dengan tema kita, yaitu mengawal dan menjaga maskulinitas dan feminitas anak, maka ya segera untuk dicatat, dan setelah itu ya selepas eh, penyampaian materi dari Ustadz kita, maka kita akan langsung buka. Jadi seperti itu mungkin yang akan kita laksanakan sebentar insya Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita sehingga jaringan ini tidak bermasalah ya, dan Iya, mengingat ya kondisi cuaca juga cuaca saat agak ini agak hujan, sedikit Ustaz ya. hujan dan mendung, sehingga mudah-mudahan kita dapat kemudahan-kemudahan untuk maksimalisasi eh, apa materi yang akan disampaikan Ustaz, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Jadi Baik, seperti itu Ustaz mungkin. baik. Jadi untuk seluruh peserta seperti yang disampaikan oleh Ustadz kita yang akan memandu sebentar jalannya pertanyaan saat moderator kita. Jadi seperti itu. Silakan bisa disiapkan pertanyaannya di terutama berkaitan dengan tema yang akan kita dengarkan di kesempatan malam hari ini. Iya, ini perlunya kita untuk mengawal dan juga menjaga maskulinitas dan juga feminitas dari anak-anak kita. Iya. Sementara kita menanti untuk seluruh asatizah yang akan bergabung, terutama narasumber kita. Iya. Eh, Kami beri kesempatan juga mungkin ingin menyapa atau mengajak seluruh ayah-ayah yang lain yang dikenal boleh di-share informasinya. Ya, masih kita menanti untuk narasumber kita bergabung. Silakan informasinya bisa di-share, disebarkan
agar bisa segera untuk mendaftar dan bergabung di link Zoom kita. Ya, jika memungkinkan dan juga kondusif, silahkan open cam, utamanya nanti pada saat narasumber kita telah bergabung dan bisa melihat respon dan juga eh, keaktifan dari seluruh peserta yang bergabung di Majelis Ayah LP2KS DPP Wahda Islamiyah. Ya, sekali lagi kami mengucapkan selamat bergabung, ahlan wa sahlan untuk seluruh peserta Majelis Ayah, para abah ya, para ayah yang bergabung di malam hari ini.
Ya, Baik, silakan. asatiza dan juga seluruh abah, ya, para ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah narasumber kita sudah bergabung dan telah memasuki ruang meeting kita di kesempatan malam hari ini. Ya, kita cek dulu untuk kualitas audio dan juga suara dari asatiz kita, Ustadz kita. Ya, Ustadz Ridwan Hamidi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Ya, terdengar jelas ya? baik Ustadz. Suaranya jelas. Alhamdulillah. Ya, asal yang lain mungkin bisa raise hand atau respon untuk kualitasnya. Kalau di device saya aman, insya Allah. Alhamdulillah. Iya, baik, insya Allah acara akan segera kita mulai. Baik, suaranya jelas katanya. Baik, Alhamdulillah. insya Allah acara akan segera kita mulai untuk seluruh asatiza dan peserta para ayah di Majelis Ayah LP2KS DPP Wahda Islamiyah. Kami persilakan untuk bisa open cam jika memungkinkan, ya. Silakan open cam dan supaya panitia juga bisa mendokumentasikan, bisa screenshot layar dan mendokumentasikan kegiatan kita. Ya, yang memungkinkan juga memasang backdrop seperti saya bisa juga dipasang, ya, di beberapa handphone sudah bisa juga langsung. Silakan dimaksimalkan agar kerapian dan kenataan majelis kita bisa terjaga insya Allah. Baik, acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang kami hormati Ketua DPP Wahda Islamiyah Bidang Ketahanan Keluarga sekaligus narasumber di Majelis Ayah LP2KS DPP Wahda Islamiyah Al-Ustadz Ridwan Hamidi LC MPI MA Hafizahullah. Yang kami hormati eh, Ketua LP2KS DPP Wahda Islamiyah beserta seluruh jajarannya dan yang kami hormati seluruh asatiza, para ayah, para abah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita berbahagia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan meskipun bertemu via online dan jaringan seperti ini, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk bisa bersama-sama bermajelis dalam majelis ayah dengan tema yang begitu luar biasa dan ini merespon kondisi zaman dan tantangan dalam mendidik anak-anak kita ke depannya, yaitu dengan tema mengangkat tema mengawal dan menjaga maskulinitas dan feminitas anak-anak kita. Tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan kita, contoh suami dan sekaligus ayat terhebat sepanjang masa, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan orang-orang tetap teguh di atas sunnah Nabi kita, alaihi salatu wassalam hingga akhir zaman. Asatizah dan seluruh ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali acara kita di kesempatan malam hari ini, mari kita membukanya dengan mengharap berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya mari kita bersiap untuk mendengarkan dengan khidmat pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Fatur Rijal SH Hafizahullah. Ya, kita sapa dulu beliau untuk mengecek kondisi audionya. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Baik, untuk itu kepada Al-Ustadz Fatur Rijal SH Hafizahullah kami silahkan dengan hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا
إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, asatizah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ayah yang diberkahi Allah. Selanjutnya kita akan masuki acara inti dan materi kita di kesempatan malam hari ini dari majelis kita, yaitu majelis ayah dengan mengangkat tema mengawal dan menjaga maskulinitas dan feminitas anak kita. Mana ini menjadi sebuah tantangan dari para orang tua zaman now untuk bisa ya menjaga anak-anaknya di masa yang akan datang dengan berbagai eh, tantangan dalam menjaga dan mendidik anak-anak kita. Dan insya Allah untuk kesempatan kali ini di materi mengawal dan menjaga maskulinitas dan feminitas anak oleh narasumber kita ini akan dipandu oleh Ustadz kita sebagai moderator dalam materi majelis ayah di kesempatan malam hari ini. Dan kami persilahkan kepada Ustadz Masdin Udu LCMH Hafizahullah sebagai moderator pada majelis ayah mengawal dan menjaga maskulinitas dan feminitas anak. Para Ustadz kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mujahidin wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati, kita muliakan Ustaz kita, Ketua DPP Wahda Islamiyah Bidang Ketahanan Keluarga, Ustadz Ridwan Hamidi hafizahullah taala. Yang kita hormati Ketua LP2KS Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah beserta dengan seluruh jajaran pengurus LP2KS dan seluruh peserta majelis ayah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita banyak memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena pada kesempatan hari ini kita bisa bersua dalam sebuah ajang yang begitu penting, apalagi di zaman saat ini, yaitu majelis ayah, dan juga dengan tema yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan memberikan karunia kepada kita sehingga kita bisa menyimak dan betul-betul memahami apa yang akan disampaikan oleh Ustaz kita nantinya, khususnya yang berkaitan dengan materi kita. Para asatidzah dan para peserta majelis ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
tentu keluarga adalah sebuah institusi kecil, akan tetapi dia merupakan penentu kemajuan sebuah peradaban. Karena begitu pentingnya ya keluarga di dalam agama kita, dalam Al-Quran sungguh sangat detail menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kita di dalam berkeluarga. Mulai dari kita mengawali, ya, kemudian memulai, ya, kemudian ya mengakhiri, ya, dan seterusnya, maka semuanya telah rinci disebutkan di dalam Al-Quran. Dan ini sebagai pertanda akan pentingnya institusi yang namanya keluarga ini. Dan ya, musuh kita baik dari kalangan iblis itu sendiri, kemudian juga ya prajurit-prajuritnya dari kalangan manusia sangat memahami dan mengetahui bahwa ya kemajuan peradaban umat manusia berada pada ya kunci yang namanya ya keluarga ini. Oleh karena itu mereka berupaya dengan semaksimal mungkin, bahkan dengan sangat struktural, ya mereka berupaya untuk merusak yang namanya institusi keluarga ini. Dimulai dari seorang suami, istri, bahkan sampai pada generasi-generasi yang telah dilahirkan oleh mereka. Ya. Dan di antara upaya yang mereka lakukan dengan sangat terstruktural adalah melalui yang namanya Ghazul Fikri. Bagaimana ya merusak pemahaman, bagaimana merusak akhlak dan moral, ya, baik orang tua maupun generasi-generasi keluarga, terutama keluarga umat Islam, karena memang dialah sebagai sasaran untuk bagaimana ya mereka dirusak, karena ya mereka paham bahwa dengan kuatnya sebuah keluarga kaum muslimin, maka ini menyebabkan peradaban mereka akan menguat. Dan salah satu ya, titik berat perusakan mereka adalah generasi. Dan ya, generasi yang akan melanjutkan estafet ya kepemimpinan dan ya perubahan di masa yang akan datang. Oleh karena itu dari LP2KS ya berupaya untuk bagaimana kita para ayah, karena tentu tentang pendidikan anak, maka khitab di dalam Al-Quran itu ya selamanya menggunakan dhamir yang mudzakkar, yang menunjukkan bahwa titik berat tanggung jawab dalam hal pendidikan generasi dan anak-anak kita adalah berada pada ya tanggung jawab seorang ayah. Oleh karena itu ya pada malam hari ini insya Allah kita akan mendengarkan secara saksama materi yang sangat luar biasa pentingnya dalam zaman kita hari ini, yaitu mengawal dan menjaga maskulinitas dan feminitas anak, ya sehingga mudah-mudahan dengan materi ini kita para ayah baik secara internal Wahda Islam maupun secara umum kaum muslimin secara umum ia dapat menjaga anak-anak dan generasi kita sehingga tetap berjalan di atas fitrahnya, baik ya ketika mereka anak laki-laki mereka berjalan di atas fitrah sebagai seorang laki-laki, dan ketika dia adalah anak perempuan maka dia bisa berada di atas fitrah sebagai seorang anak perempuan. Dan insya Allah materi kita kali ini akan diisi oleh ya Ustadz kita yang tidak asing lagi bagi kita, namun tidak mengapa, izinkan kami untuk sedikit membacakan kurikulum vitae beliau. Ya. Nama beliau adalah Ustadz Ridwan Hamidi LC MPI MA. Riwayat pendidikan beliau
dari TK, dia belajar di TK Assalam Bandung, atau ya sebelumnya beliau lahir di Bandung pada bulan September tahun 1974 dan sekarang ini alhamdulillah beliau dikaruniai 3 orang putra dan 2 orang putri. Ya selanjutnya eh, riwayat pendidikan beliau dari TK belajar di TK Assalam Bandung tahun 1981, kemudian SD Assalam 2 Bandung, lulus tahun 1987, kemudian MTS Madrasah Muallimin Muhammadiyah, lulus tahun 1990, kemudian Madrasah Aliyah, ya Madrasah Muallimin Muhammadiyah, ya Jogja, lulus pada tahun 1993, kemudian beliau melanjutkan pendidikan di Fakultas Dakwah dan Usuluddin Islamic University of Madinah, Saudi Arabia, dan lulus pada tahun 1998. Kemudian selanjutnya melanjutkan S2 pada jurusan Fikih dan Usul Fikih Universitas Muhammadiyah Surakarta, MPI Magister Pemikiran Islam, dan juga beliau mengambil jurusan Fikih Sunnah di Medina International University. Kemudian pernah tercatat sebagai mahasiswa S3 Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian selanjutnya aktivitas ya di bidang pendidikan ya sebagai staf pengajar di beberapa universitas. Ya, yang pertama adalah Fakultas Ekonomi Universitas Janabadra Jogja di tahun 2011 sampai sekarang. Juga beliau mengajar di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Jogja tahun 2010 sampai sekarang, dan juga ya Tadribud Duat Yogyakarta tahun 1999 sampai sekarang, dan juga di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Stiba Makassar. Kemudian aktivitas di lembaga dakwah antara lain sebagai penasihat Yayasan Al-Madinah Nusantara, pembimbing ibadah haji dan umrah di Medina Tour Anda Travel Jogja, kemudian sebagai Dewan Syar'i Kutab Darussalam Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Ketua Yayasan Lebas Sentolot, ya Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian juga sebagai pengawas Yayasan Bentala Tamandun Nusantara, juga sebagai anggota Dewan Syariah Wahda Islamnya. Kemudian selanjutnya beliau juga sebagai Presidium Forum Ukhuwah Islamiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Ketua Yayasan Gerakan Penegakan Sholat Jakarta, kemudian Ketua MIUMI Daerah Istimewa Yogyakarta, Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian pengurus Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, juga beliau sebagai Ketua Bidang Ketahanan Keluarga Dewan Pengurus Pusat Wadah Islamiyah, dan juga ya beliau adalah anggota Ikatan Ulama dan Dai Asia Tenggara, ya Rabitah Ulama wa Du'at Janub Syarqi Asia. Kemudian selanjutnya kajian rutin ya pekanan beliau ya Selasa malam setelah sholat maghrib sampai Isya waktu Indonesia Barat, seni interaksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh membawakan ya kajian yang temanya seni interaksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada Jumat malam pukul 19.45 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, ya beliau membawakan ya kajian Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah karya Profesor Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal. Kemudian Ahad pagi beliau juga ya melakukan kajian rutin tafsir Al-Quran diselenggarakan oleh Jamaah Salahuddin Masjid Kampus UGM. Kemudian kita lihat akun dan channel di media sosial, silakan dicatat dan dibaca ya. Akun dan channel di media sosial. Nah, itu beberapa kurikulum vitae beliau, dan ya tentu kita sudah sangat ingin mendengarkan materi dari beliau yang bertemakan mengawal dan menjaga maskulinitas
ya, dan feminitas anak. Dan tentu sebagaimana kita sampaikan tadi, materi ini adalah hal yang sangat penting, khususnya bagi para ayah yang merupakan eh, apa yang di mana mereka ini adalah orang yang sangat bertanggung jawab dalam hal ya pendidikan anak, sehingga mudah-mudahan anak-anak dan generasi-generasi kita khususnya di Wahda Islam dan kaum muslimin secara umum bisa lebih kuat ya dalam rangka untuk menyongsong ya Indonesia emas di masa yang akan datang. Kepada Ustadz kita dan kami persilahkan dan kami sampaikan kepada seluruh peserta, mari kita siapkan catatan alat ya tulis menulis, dan mari kita siapkan perhatian kita ya untuk mendengarkan materi dari beliau. Kepada Ustadzuna Ustadz Ridwan Hamidi hafizahullah taala, fal yatafaddal mashkuran wa majura. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil-Islam wa ikhtara lana khairul anam Muhammadin alaihi salatu wassalam, amma ba'd. Asatidzah, ustadzat, ikhwan, akhwat, zumiyin, zumiyat. Ini ada akhwatnya nggak ya? Atau ikhwah aja nih? Ada. Oh, ada juga ya? Ada akhwat. Oh ya, baik. Yang saya hormati, alhamdulillah malam ini Ahad 24 November tahun 2024 kita sama-sama hadir di ruang virtual ini untuk sama-sama belajar. Karena kita semua meyakini bahwa berumah tangga itu ibadah yang waktunya perlu persiapan yang banyak dan panjang, dan sama dengan ibadah lain sama-sama perlu ilmu. Maka kita akan coba untuk pelajari, kita akan coba kaji beberapa bahasan yang terkait tema yang akan kita kaji ini. Pada kesempatan malam ini, majelis ayah yang hadir untuk kesekian kalinya mengusung tema mengawal dan menjaga maskulinitas dan feminitas anak. Ya, ini tema yang kalau kita lihat judulnya, kita bisa mencermati bahwa ini merupakan bagian dari pendidikan orang tua terhadap anak. Maka sudah barang tentu kita sama-sama punya tanggung jawab untuk bagaimana caranya mewujudkan anak-anak yang bahasa sederhananya menjadi anak yang solih dan solihah. Nah, terkait dengan tema ini, saya akan coba untuk memaparkannya dan untuk memudahkan pembahasan. Saya coba siapkan materi dalam bentuk slide, ya tujuannya untuk sekadar memudahkan dalam mengulas bahasan kita ini. Ya, mudah-mudahan sudah nampak terlihat di hadapan para peserta sekalian. Ya, ini tema kita untuk kesempatan malam ini di Majelis Ayah. Jadi temanya fokus pada bahasan bagaimana kita ini mengawal dan menjaga maskulinitas dan feminitas anak. Dari kata mengawal, menjaga, sudah bisa dipahami bahwa fitrahnya anak berada dalam kondisi yang sejalan dengan syariat Islam. Ketika Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah, maka hadis tersebut menunjukkan kepada kita bahwa anak itu punya kesiapan untuk berjalan, beraktivitas, melakukan sekian banyak kegiatan yang sejalan dengan syariat Islam. Maka maskulinitas dan feminitas yang kita bahas, ya, dan ini berhubungan dengan anak, sudah barang tentu yang sejalan dengan syariat Islam. Sebab
bahasan maskulinitas dan feminitas ini sebenarnya sejak awal sudah langsung menunjukkan ideologi dari pengusungnya. Jadi ketika kita bicara tentang tema keluarga, tadi sudah sempat disinggung oleh moderator kita, bahwa tema keluarga ini juga ada kaitan dengan isu global, ada kaitan dengan Ghazul Fikri. Dan tema keluarga itu bukan cuma tema dalam skup yang sangat sempit, hanya untuk di rumah kita masing-masing. Tapi tema keluarga itu juga pada skup yang sangat besar, bahkan bukan di level negara, tapi levelnya adalah tingkatnya dunia. Kita bisa lihat lembaga-lembaga dunia dari berbagai negara berkolaborasi lalu kemudian membentuk sebuah kekuatan untuk mewujudkan, ya, untuk mewujudkan apa yang mereka usung dari isu keluarga. Nah, ini supaya bisa dipahami bersama bahwa tema kita ini bukan tema yang sederhana. Sekaligus juga langsung memperjelas ideologi yang kita usung. Sebab kita juga berhadapan dalam alam kehidupan di zaman sekarang, orang-orang yang mengusung tema keluarga, tapi ingin menghapuskan maskulinitas dan feminitas. Ya, nggak perlu dipersoalkan jenis kelaminnya. Atau kalau dianggap jenis kelamin itu adalah pembawaan, yang nggak perlu dipersoalkan adalah kecenderungan seksualnya. Nah ini. Lalu kemudian muncullah isu yang sekarang lebih banyak disederhanakan dengan kalimat LGBT. Lesbian, gay, bisex, dan transgender. Dan kalau sejak awal berbeda pandangan tentang konsep dasar ini, atau di awal ini memang berarti kita nggak usah bahas panjang-panjang kemana-mana, karena memang ini berhubungan dengan ideologi yang diusung oleh sebagian kalangan. Tapi sejak awal ketika kita sudah memilih bahwa kita berangkat dari panduan yang ada dalam syariat kita, dalam agama kita, tadi berangkat dari hadis Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah, dan fitrah itu artinya kesiapan anak untuk menerima ajaran Islam. Sehingga konsep maskulinitas dan feminitas anak itu sudah jelas sejak awal berangkat dari ajaran yang ada dalam syariat ini. Maka akan berbeda dengan sekian banyak ideologi yang berkembang. Ideologinya bisa macam-macam. Bisa sangat banyak. Dan kalau bicara ideologi, sekarang ini, kalau sudah bicara ideologi tentang keluarga, kita mengenal ada banyak ideologi. Ya, salah satu yang mungkin kita pernah dengar ada namanya kaum feminis radikal. Ya, kaum feminis radikal juga banyak menyerang orang-orang yang berusaha untuk berpegang teguh dengan ajaran agama pada bab berhubungan dengan maskulinitas dan feminitas. Dan kita bisa lihat dalam jurnal-jurnal. Saya sebelum membahas tema ini, saya menyempatkan membaca beberapa jurnal. Dan ada beberapa jurnal yang ditulis, dan lalu kemudian mereka mempersoalkan. Ya, mereka mempersoalkan isu ini. Mereka mempersoalkan persoalan ini karena apa? Karena mereka merasa kalau bicara tentang maskulin, bicara tentang maskulinitas dan feminitas, ada yang namanya hegemoni maskulin. Dan ada yang namanya bahwa kaum laki-laki itu menindas kaum wanita. Lalu kemudian ada yang membahas dan mempersoalkan kenapa syariat itu selalu mengangkatnya kaum laki-laki. Tadi seperti disinggung oleh moderator, ketika disebutkan ayah, lalu majelis ayah. Lalu tiba-tiba mereka mengangkat isu tersebut dan mempersoalkan tentang intimidasi, hegemoni yang dilakukan oleh kaum ayah terhadap kaum wanita, ibu, dan yang lainnya. Nah, ini pengantar, tapi kita ingin langsung mendudukkan di mana posisi kita. Sejak awal, posisi kita bahwa kita punya komitmen syariat dan agama ini dijadikan panduan. Sehingga sudah jelas ideologi kita dalam bab tentang
mengawal dan menjaga maskulinitas dan feminitas anak ini sudah jelas ideologinya berangkat dari ajaran Islam dan pasti berseberangan dengan kaum feminis radikalis dan kaum-kaum yang memang sejak awal tidak menjadikan Islam sebagai panduan. Nah, ini berkaitan dengan judulnya. Sekarang kita mulai dari bagaimana kita mendudukkan keluarga. Kalau kita menggunakan dua ayat yang terdapat di surat Al-Baqarah ayat 132 dan 133, kita bisa ringkaskan dan sederhanakan bahwa keluarga adalah regenerasi ketakwaan. Keluarga adalah regenerasi ketakwaan, adanya mewariskan. Karena kalau kita bicara tentang feminitas, maskulinitas, itu bagian dari ketakwaan. Dan erat hubungannya dengan ketakwaan. Ketika kita bicara tentang feminitas, lalu kemudian kita bicara tentang bagaimana mengajarkan anak sejak kecil berhijab untuk menumbuhkan feminitas anak. Ini juga bagian dari ketakwaan. Jadi nggak mungkin kita pisahkan. Jadi temanya langsung berhubungan dengan ketakwaan. Nah, kita coba lihat ayatnya. Ini mohon maaf, saya tidak tampilkan ayatnya, tetapi yang ditampilkan terjemahnya. Tapi saya akan bacakan, kemudian nanti kita bisa langsung lihat terjemahnya. Allah SWT berfirman di surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 130 dan 133. Allah SWT berfirman, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Yakub juga mewasiatkan yang sama. Apa kalimatnya? Apa wasiatnya? Yaitu ya bunayya, maaf ya baniyya. Innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagi kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam, berada dalam syariat ini, berada dalam tuntunannya sampai bertemu dengan ajal. Kemudian pada ayat 132-nya Allah SWT berfirman, kita bisa lihat terjemahnya, am kuntum syuhada. Adakah kalian hadir menjadi saksi idh hadara Ya'qubal maut, ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, tanda-tanda kematian. Idh qala libanihi, ketika Yakub berkata kepada anak-anaknya, ini menjelang ajal. Apa pertanyaannya? Ma ta'buduna mim ba'di. Apa yang kalian sembah sepeninggalku? Apa yang akan kalian jadikan tujuan ibadah sepeninggalku? Qalu, mereka anak-anaknya mengatakan, na'budu ilahaka. Kami akan menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan ilah atau Tuhan dari nenek moyangmu, Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ibrahim, Ismail, dan Ishaq alaihissalam, ilaha wahida, Tuhan yang satu dan tidak ada duanya, yang Maha Esa dan tidak ada duanya. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya akan tunduk patuh kepadanya, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibahasakan dengan muslimun. Di ayat 132 dan 133 ditutup dengan kata muslimun. Dua-duanya ditutup dengan kata muslimun. Di sini kita bisa lihat, tentu banyak kalau mau kita ambil pelajaran, tetapi karena waktu yang terbatas, kita hanya mengambil beberapa bagian saja dari apa yang disampaikan di sini. Yaitu apa? Yaitu ketika
Nabi Ibrahim mengajarkan untuk mewasiatkan ini kepada anak. Maka ini penting nanti bagaimana ketika kita bicara tentang menjaga maskulinitas dan feminitas anak itu bagian dari yang perlu kita wariskan, perlu kita sampaikan kepada anak-anak. Kemudian ada pertanyaan untuk memastikan apakah pesannya ini sudah sampai. Mata abuduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Di zaman ketika hidup serba dihitung dengan hitungan materi atau istilahnya materialis, maka ada sebagian yang mengukur dengan ukuran materi. Mengukur dengan ukuran materi gimana? Ya, mengukur dengan ukuran materi itu kalimatnya diganti jadi mata kulu namim ba'di. Apa yang akan kalian makan sesudahku? Sehingga orang tua khawatir kalau anaknya nggak bisa makan. Tapi tidak khawatir anaknya nggak sholat, anaknya nggak puasa, anaknya nggak menyembah pada Allah SWT, nggak ada masalah itu. Yang penting bisa makan. Ada pergeseran. Yang tadinya mata abuduna min ba'di, lalu jadi mata kuluna min ba'di. Apa yang kalian makan? Kemudian kalau itu berhubungan dengan pakaian, matal basuna min ba'di. Apa yang akan kalian kenakan di pakaian kalian? Pakaian, kemudian nanti berikutnya sampai pada gaya hidup yang lainnya, itu semua menjadi pertanyaan mendasar. Nah, kalau ini sudah bisa dipahami, lalu kemudian sekarang kita pindah ke bagian lain dari yang namanya fungsi rumah. Karena ketika kita bicara tentang menjaga, mengawal maskulinitas dan feminitas anak-anak kita, maka ada bagian penting yang perlu kita hadirkan bersama, bagaimana fungsi rumah tangga. Supaya kita merasa bahwa ini bagian dari tanggung jawab kita. Bahwa rumah itu secara garis besar, bagian-bagian penting dari rumah itu fungsinya ada 3M. M yang pertama adalah ma'wa. Rumah itu sebagai tempat bernaung, tempat tinggal, tempat berteduh, tempat melabuhkan ketika orang sudah merasa letih dengan aktivitas di rumah. Sehingga dengan kegiatan apapun yang ada di luar rumah, tetap rumah dirindukan. Bukan cuma sekedar capek dan kemudian bisa istirahat, tapi ada kepuasan ketika kembali ke rumah. Maka ketika kita bicara tentang menjaga maskulinitas dan feminitas anak, salah satu yang tadi sempat disinggung, dirusak oleh sebagian kalangan adalah ketika fungsi rumah sebagai ma'wa tidak berjalan dengan baik. Anak lebih betah di rumah orang lain daripada di rumahnya sendiri. Anak lebih senang jalan-jalan keluar dan bergaul dengan teman-teman bermainnya daripada di rumah. Sehingga menghabiskan waktu sebanyak-banyaknya di luar rumah, dan nanti dengan sisa waktu yang ada baru pulang ke rumah. Nah, berarti fungsi pertama tidak ada. Fungsi kedua, rumah sebagai madrasah. Ini momentum untuk membina. Nah, yang salah satu fungsinya adalah membina yang tadi kita singgung nih. Membina bagaimana mengawal, kemudian menjaga maskulinitas dan feminitas anak. Dan kemudian yang ketiga, markas. Rumah jadi tempat pembinaan dan menyiapkan kader-kader yang akan meneruskan. Tadi kita sebutkan keluarga adalah regenerasi ketakwaan. Maka anak diajak terlibat. Bukan cuma sekedar menjaga dirinya. Seperti pada firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Tapi sudah berpikir juga pada tahap berikutnya. Setelah urusan dirinya selesai, keluarganya selesai, ayo kita selamatkan keluarga yang lain. Ayo kita selamatkan tetangga kita. Ayo kita selamatkan teman-teman kita. Anak dibangun kesadarannya dari situ. Oh ya, sebelum lanjut, perlu kami sampaikan bahwa pembahasan pada kajian ini, saya tidak akan membahas terlalu banyak hal-hal yang sangat teknis. Karena bahasan yang sangat teknis ini, saya dapati di banyak media sosial lebih mudah diakses. Orang bicara tentang tipsnya apa, nah itu sangat mudah diakses. Tapi
sebetulnya konsepnya dulu yang perlu dibangun. Karena apa? Karena itu membentuk cara pandang kita melihat persoalan ini. Kalau kita melihatnya hanya cuma pada tips-tips, itu akan bisa dengan sangat mudah terbawa arus ketika tidak punya bangunan pondasi yang kokoh. Selain juga, pondasi ini menjadi pijakan untuk kita melangkah. Kira-kira seperti kalau yang namanya roadmap, peta jalan. Nah, kita akan lebih fokus ke situnya. Contoh itu hanya sekedar sifatnya pelengkap, tapi bukan bagian utama. Sehingga tema kita ini lebih kita fokuskan bagaimana kita membangun pondasinya. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita membicarakan beberapa hal teknis, tapi bukan itu menjadi bahasan utamanya. Karena ini pilihan yang ada di hadapan pemateri, mau membahasnya sisi apa yang mau diangkat. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat, ketika kita bicara tentang pendidikan, maka kita harus secara terbuka mengakui bahwa yang namanya pendidikan adalah anak adalah tanggung jawab kedua orang tua. Sekaligus juga kewajiban yang melekat pada kedua orang tua. Mas'uliyah. Maka kalau sudah bisa dipahami bahwa itu tanggung jawab, sudah barang tentu ini melekat dan sampai anak-anak betul-betul lepas masa anak-anak, kemudian lepas masa remaja, ketika mereka sudah berumah tangga, kita sudah mengantarkan sampai pada titik melepaskan tanggung jawab kita. Karena kalau sudah berumah tangga, nanti akan ada orang yang lain yang bertanggung jawab juga. Termasuk yang bersangkutan sang anak setelah diberikan bekal. Nah, kalau sudah bisa dipahami bahwa itu tanggung jawab, maka kita juga berpikir gimana caranya mengawal supaya tanggung jawab ini bisa ditunaikan dengan baik. Supaya bisa dijalankan dengan baik. Karena dengan cara seperti itu, orang tua akan lebih bisa memahami persoalan ini dengan baik. Karena ketika bicara tentang ini sebaiknya dihindari, sebaiknya dikerjakan, atau kemudian nanti misalnya begitu cari-cari buku. Ada buku judulnya, ini buku terjemahan, judulnya Salah Kaprah Mendidik Anak. Oh ya, berarti itu tertuju pada saya. Saya sebagai orang tua yang punya tanggung jawab, harus mewaspadai gimana caranya tidak melakukan kesalahan tersebut. Dan sekaligus mengerjakan hal-hal yang memang lebih tepat dalam pendidikan anak. Termasuk mengawal maskulinitas dan feminitas anak. Ada yang kemudian ketika mendengar bahasan ini, tiba-tiba langsung bicara tentang, oh ini pendidikan seksual. Sebentar. Pendidikan seksual itu, atau tarbiyah jinsiyah, kalau dalam bahasa Arab, nanti kita akan lihat bahwa itu bagian dari proses pendidikan anak, tetapi ini tidak lalu kemudian menjadi bagian yang sama persis dengan pembahasan dan tema tentang merawat dan menjaga maskulinitas dan feminitas anak. Oleh karena itu, yang perlu dibangun kesadarannya adalah bahwa ini tanggung jawab bersama. Nah, tadi sempat disinggung oleh moderator bahwa kalau kita bicara tentang tema keluarga, kita juga perlu membentengi keluarga dari Rasul Fikri. Perang pemikiran. Pertarungannya luar biasa. Paling tidak kita bisa coba menjabarkan dalam 5 poin yang kita anggap sebagai poin-poin yang pokok. Yang pertama, mencegah dengan cara membangun pemahaman Rasul Fikri sejak dini. Dikenalkan, dipahamkan. Jadi misalnya kita mengenalkan sosok teladan. Nanti kita akan singgung tentang bab khusus tentang teladan. Barat nggak punya teladan. Sementara umat Islam punya teladan. Termasuk teladan dalam mendidik anak. Teladan untuk jadi contoh, ini loh, maskulinitasnya seorang laki-laki. Feminitasnya seorang perempuan itu seperti apa. Kita punya contoh, alhamdulillah kita kaya dengan contoh-contoh tersebut. Barat ketika tidak punya, akhirnya apa? Untuk mencari contoh itu mereka membuat rekaan. Yang ketika direka dengan cara tertentu, dibuatlah dalam bentuk film misalnya, figur dalam sebuah karya film,
Nggak bisa dicontoh. Misalnya, ketika ingin menjelaskan ada orang-orang hebat yang melakukan kebaikan. Karena nggak ada contohnya, dibuatlah yang namanya Superman, Batman, Spider-Man, Robocop, dan sederet contoh-contoh yang tentu akan sangat panjang daftarnya. Pertanyaannya, bisa dicontoh nggak? Nggak bisa. Ya tentu kalau kita dari kacamata, nanti masuknya ke bahasan maskulinitas dan feminitas, kita masuk ke bab yang sangat sederhana. Kira-kira siapa di antara kita yang berani memakaikan anaknya dengan pakaian seperti cara berpakaiannya Superman, yaitu pakaian dalamnya di luar. Begitu ya? Eh, apa? Yang saya tahu pakaian dalamnya Superman itu di luar ya. Pakaian, jadi maksudnya terlihat gitu ya. Nah, kita nggak mungkin mengajarkan anak kalau pakai pakaian dalam di luar. Ya, ya tentu sangat malu. Dan itu nggak usah dijelaskan panjang lebar, alhamdulillah itu sudah bisa diceritakan dengan mudah. Kemudian, bagaimana membentengi yang kedua, interaksi dan komunikasi yang harmonis dalam keluarga. Yang ketiga, pola asuh keluarga yang baik. Yang keempat, mengenal kerentanan dan keterpaparan resiko. Pada usia tertentu ada resiko yang harus dihadapi. Ada kerentanan yang harus diantisipasi. Oh, ini usianya usia ketika seorang anak suka dengan lawan jenis. Gimana caranya? Nah, ini perlu diatasi. Kemudian peka dan peduli terhadap lingkungan. Nah, ini adalah bagian dari bagaimana membentengi keluarga. Kemudian, alhamdulillah, kita ini disodori teladan yang baik. Bahkan diberi motivasi. Khairukum khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya. Salah satu tafsirannya adalah kepada istrinya. Tafsiran yang lain istri dan anaknya. Wa ana khairukum li ahli, dan saya adalah orang yang paling baik terhadap keluarga saya. Terhadap istri, juga terhadap anak. Maka kita punya figur. Tapi ada sebagian orang lalu berseloroh dan mengatakan, itu kan Nabi, itu Rasul. Kalau Rasul, Nabi, ya memang hebat itu, susah ditiru. Oh baik, kalau gitu kita ambil contoh yang lain. Itu Luqmanul Hakim. Ya. Keteladanan Luqmanul Hakim ini bisa dicontoh. Kenapa? Beliau ini bukan Nabi, beliau ini bukan Rasul. Beliau ini manusia biasa. Bahkan kalau lihat profilnya, postur tubuhnya, itu nggak ganteng sama sekali. Maaf, warna kulitnya hitam. Hidungnya apakah mancung dan terlihat bagus? Enggak. Betis kakinya apakah juga bagus? Oh tidak. Tapi nilai seseorang bukan diukur dengan ukuran tersebut. Kita punya pedoman dalam syariat kita, inna akramakum indallahi atqakum. Kita ajarkan, dan itu bagian dari mengajarkan maskulinitas dan feminitas. Bahwa mulia itu bukan di ukuran orang. Ketika ada orang mengatakan dan ngejek kepada anak kita, dianggap kurang maskulin karena apa? Karena nggak ngerokok. Ya. Yang ngerokok itu yang maskulin. Kalau nggak ngerokok itu ya, itu dianggap apa namanya? Kalau nggak jantan apa? Ya betina. Ya. Nah, ini yang coba kita hindari. Lalu kita ajarkan, bukan ukurannya bukan itu. Kita alhamdulillah punya teladan. Bahkan kalau kita lihat Luqman ini, profesinya apa? Ada yang mengatakan tukang kayu, ada yang mengatakan penjahit, ada yang mengatakan penggembala, kemudian di kemudian hari jadi ada yang mengatakan hakim, qadhi, tapi yang jelas orang yang bijak. Dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an secara khusus misalnya Luqman ini, dan kita temukan di ada surat yang namanya surat Luqman, tetapi saya ingin ambilkan bagian kecil, yaitu di surat Luqman ayat 13. Karena bahasan kisah Luqman ini panjang, saya tidak mungkin membahasnya, tetapi hanya mengambil bagian kecil. Coba lihat pada firman Allah Ta'ala, wa idh qala Luqmanu libnih. Dan ingatlah ketika Luqman yang dijuluki Al-Hakim, yang bijak, mengatakan libnihi kepada anaknya. Wa huwa ya'iduhu. Dan dia memberi
atau beliau memberi mau'izah, memberi pelajaran, memberi nasihat dengan mengatakan ya bunayya, wahai anak, la tusyrik billah, jangan engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Kalau baca tafsir ayat ini menjadi pelajaran sangat mahal. Kita dapatkan bagaimana ternyata anaknya Luqman itu musyrik. Anaknya Luqman itu musyrik. Betapa terpukulnya orang seperti Luqman Hakim, orang yang nasihatnya ditunggu orang, petuahnya dinanti-nanti, ternyata anaknya musyrik. Na'udzubillah min dzalik. Artinya bayangkan kalau seandainya ada seorang kiai, seorang ulama besar, seorang orang bilang ustadz kabir, lalu anaknya musyrik. Itu pukulan luar biasa. Luqman Hakim mengalami itu. Sebagaimana kita kenal juga pada kisah Nabi Nuh alaihissalam. Anaknya juga sama. Anaknya juga kafir. Ini bagian dari ujian. Tetapi khusus pada kisahnya Luqman, Luqman Hakim terus menasihatinya dengan apa? Wahwa itu. Dan akhirnya apa? Akhirnya alhamdulillah anaknya kemudian meninggalkan menyekutukan Allah SWT. Ini pentingnya keteladanan. Nah, kemudian ada bagian khusus yang berbicara tentang bahasan ini. Kalau kita bicara tentang feminitas dan maskulinitas, kita bisa lihat yang sebelah kanan dulu ini. Saya mengajak untuk melihat ini. Ketika tadi kita menyebutkan bahwa kita rujukannya ke Quran, rujukannya ke sunnah, rujukannya syariat Islam, bukan berarti kita ini anti dengan yang namanya riset. Alhamdulillah kita tidak anti dengan yang seperti itu. Kita membuka diri, tapi mohon dicermati, mohon dengan jeli dilihat. Sebab ada yang namanya penelitian itu ketika dilakukan pada waktu tertentu, pada objek penelitian tertentu, hasilnya berbeda ketika diteliti pada kesempatan yang lain, di tempat yang lain. Maka pada saat kita membaca hasil penelitian, tidak serta-merta kita telan mentah-mentah. Karena ternyata ada yang mengalami perubahan. Contohnya, mungkin pernah dengar, ada penelitian yang bahwa katanya musik Mozart itu dapat meningkatkan kemampuan otak anak. Itu penelitiannya di University of California tahun 93. Apa yang terjadi? 15 tahun kemudian, Nick dan kawan-kawannya dari University of Vienna, Austria, mengumpulkan semua pendapat dan temuan para ahli terkait dampak musik Mozart terhadap tingkat intelijensi seseorang. Kemudian mereka membuat riset terhadap 3.000 partisipator. Kemudian mereka membuat hasilnya, setelah risetnya, hasilnya sangat mengejutkan. Berdasarkan penelitian terhadap ribuan partisipator itu, Wisnik dan rekan-rekannya menyimpulkan bahwa tidak ada stimulus atau sesuatu yang mendorong peningkatan kemampuan spasial seseorang setelah mendengar musik Mozart. Oh, berarti nggak menambah cerdas nih kalau dengar musik Mozart. Ya, silakan. Kita tidak anti dengan penelitian. Silakan mau mengacu pada penelitian yang ditulis oleh siapa, kapan, di mana, tapi tolong dikutip dengan baik dan dibaca dengan cermat. Jangan-jangan ternyata ada bagian yang dikoreksi oleh penelitian yang lain. Sebab kalau penelitian itu bisa sangat dinamis. Nah, lalu bagaimana kita menjaga, merawat feminitas anak? Dimulai dari komunikasi dalam keluarga. Keluarga adalah medan berkomunikasi dan berinteraksi. Komunikasi, kemudian interaksi. Komunikasi dan interaksi ini bisa bahasa lisan dan bisa juga dengan bahasa tulisan, juga bahasa perbuatan atau bahasa tubuh. Suami, istri, dan anak merupakan komunikator dan komunikan dalam sebuah keluarga. Nah, komunikasi menjadi indikator penting yang menentukan bahagia atau tidaknya berkeluarga. Termasuk komunikasi menjadi salah satu faktor penting selain tadi yang disebutkan teladan untuk membentuk maskulinitas dan feminitas anak. Contohnya apa?
Contohnya, nah ini langsung kita gabungkan dua hal, tadi keteladanan dan juga interaksi. Ketika anak melihat ibunya setiap kali mau keluar rumah menutup aurat, oh pakai jilbab, apalagi bahkan ada yang ibunya menggunakan cadar, langsung kemudian bisa oh begitu ya. Terus lalu lihat lagi besoknya ibunya pergi dengan cara yang sama, menutup aurat. Padahal kalau di rumah, ya, ya begitu di rumah pakaian itu dilepaskan, artinya kerudungnya dilepaskan, jilbabnya dilepaskan. Anak bisa melihat rambut ibunya. Tapi begitu keluar rumah, padahal keluar rumahnya cuma ke depan rumah atau ke warung yang jaraknya cuma selisih satu rumah dari rumahnya, ternyata menutup aurat. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa komunikasi ini punya peran yang sangat penting. Ya, punya peran yang sangat penting ketika kita membangun dan kemudian menanamkan, merawat, menjaga maskulinitas dan feminitas. Nah, khusus bahasan tentang komunikasi ini, banyak hal yang bisa dikomunikasikan. Dan kalau kita melihat pada penelitian yang dilakukan di Ummul Qura, ada 17 kelompok ayat yang berkaitan komunikasi orang tua dengan anak, 14 diantaranya adalah komunikasi ayah dengan anak, 2 diantaranya komunikasi ibu dengan anak, dan 1 diantaranya adalah komunikasi orang tua dengan anak. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ayah perlu bisa berkomunikasi dengan baik, sebagaimana ibu juga berkomunikasi dan berinteraksi. Ketika anak melihat ibunya berdandan, ketika anak melihat ayahnya menggunakan sarung, menggunakan songkok, menggunakan baju ini dan itu, lalu melihat ibunya dengan pakaian yang berbeda, pelajaran maskulinitas dan feminitas langsung didapatkan. Tanpa harus berbicara dan menjelaskan, ini baju begini tuh bajunya laki-laki ini, bajunya bapak-bapak. Ini kalau bajunya ibu-ibu seperti ini. Anak sering nggak mendapatkan penjelasan itu detail satu persatu. Ini baju bapak, baju ibu, baju bapak, baju ibu dijelaskan satu-satu. Tapi apa? Cukup ketika melihat bapaknya, ibunya, apalagi kalau itu dilakukan pada usia mulai dari baduta bawah 2 tahun, batita bawah 3 tahun, balita bawah 5 tahun, itu punya pengaruh yang sangat besar. Karena anak akan melihat, oh begitu caranya. Saya seumur hidup nggak pernah lihat bapak saya pakai kerudung. Itu langsung kemudian sudah tertanam itu. Karena memang itu nggak sejalan dengan maskulinitas. Yang saya lihat dari bapak itu ketegasan. Yang saya lihat dari bapak itu adalah bagaimana mengajarkan keberanian. Bapak mengajarkan kemandirian. Bapak mengajarkan ada sekian banyak hal yang itu langsung kemudian kita bisa saksikan. Dan itu bagian dari bentuk interaksi dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga pada saat menjabarkan dan menjelaskan itu, ada yang memang dibahasakan, dan ada yang tidak perlu dibahasakan. Misalnya menggunakan rok. Itu sudah biarkan ibu yang menggunakan rok, menggunakan daster. Sementara bapak tidak pernah menggunakan daster dan tidak pernah menggunakan rok. Dan akan menjadi kacau pendidikan anak ketika sekali saja pernah melihat bapaknya menggunakan rok. Akan menyulitkan. Ini jadi rok itu sebenarnya pakaian laki-laki apa perempuan sih? Karena bapaknya pernah pakai itu. Wah, itu bahaya. Tapi begitu sudah terlihat, oh, kalau pakai songkok, oh ini laki-laki ini. Ini perempuan. Nah, kemudian bagian dari komunikasi itu, pada usia-usia tertentu, komunikasinya menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan bagian dari agama ketika mereka sudah mulai bisa dikenalkan. Misalnya, kenalkan aurat. Ya, aurat laki-laki, aurat perempuan. Malu, kelihatan auratnya. Ada lalu kemudian, oh, ada malu. Kemudian aurat. Dan itu mungkin bisa jadi diajarkannya bukan sekali 2 kali. Karena yang namanya tarbiyah itu bisa dilakukan secara berulang-ulang, diberikan pemahaman, diberikan keteladanan, lalu kemudian dilatih dalam bentuk perilaku dan perbuatan, akhirnya anak bisa memahami, tapi juga sekaligus menjalani. Bahkan, kadang-kadang ada anak pada usia-usia tertentu, mungkin
yang sudah punya anak pernah merasakan itu. Pada usia tertentu, anak tiba-tiba berdiri di samping ibunya yang sedang sholat dan ikut-ikutan melakukan gerakan sholat yang dilakukan oleh bapak dan ibunya. Meskipun gerakannya belum belum terampil dan belum mahir dipraktikkan. Ikut-ikutan ruku, ikut-ikutan sujud, meskipun cara sujudnya dengan cara yang lucu, ya namanya juga anak. Tapi biarkan anak berproses untuk belajar. Oh, begini toh caranya sujud. Ternyata cara sujud itu susah juga ya biarkan dia berproses. Tapi setelah itu dia belajar, oh caranya begini. Kemudian dari sujud nggak balik-balik gitu. Sujudnya lama sekali. Biarkan itu bagian dari proses. Terus kemudian dia melihat suatu ketika dia melihat sholat, bapaknya di depan, ibunya di belakang. Terus anak-anak perempuan di mana, Bi? Anak-anak perempuan di samping Abi, di samping ayahnya, atau di samping Umi? Anak-anak laki-laki di mana? Ini juga bagian dari pembelajaran. Dan itu dikomunikasikan. Ada yang disampaikan secara lisan, ada yang dengan keteladanan. Dan dengan dibiasakan seperti itu, akhirnya anak merasa mendapatkan nilai-nilai. Kemudian setelah itu juga anak belajar melihat apa yang dikerjakan oleh ayah dan ibunya, oleh abi dan uminya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh ayahnya, ada pekerjaan yang dilakukan oleh ibunya. Jadi anak belajar, oh kalau ayahnya selama ini keluar rumah, lalu bekerja, kemudian nanti pulang, ibu di rumah menjaga anak, ada mulai dari menyusui, kemudian ini dan itu pekerjaan rumah tangga yang tidak sedikit. Kemudian nanti sore kembali berkumpul. Malam seperti ini kesempatan bercengkrama. Lalu kemudian nanti istirahat. Dan begitu seterusnya. Nanti anak melihat ada aktivitas yang dikerjakan sama dan tidak mengenal namanya maskulinitas dan feminitas, dan ada yang memang jelas berbeda. Jelas ini maskulin, ini feminin. Kalau sudah baca Quran, Qurannya sama. Nanti kadang nggak ada istilah Quran laki-laki, Quran perempuan. Kecuali mungkin dengan cover yang berwarna tertentu. Lalu orang mengatakan ini cocoknya untuk perempuan ini karena kebetulan covernya warna pink. Nah, tapi isi Qurannya nggak ada itu. Isi Quran laki perempuan sama. Akhirnya anak belajar, oh ternyata baca Quran itu sama tuh, laki perempuan. Sholat, oh ternyata sholat sama. Cuma posisinya laki-laki di depan, perempuan di belakang. Ini maskulin di depan, feminin di belakang. Kemudian setelah itu apa lagi? Kemudian berwudu. Dalam perjalanannya setelah kemudian anak-anak sudah mulai mengenal pada usia tertentu, setelah mumayyiz menjelang balik, ada pengetahuan yang harus dikenalkan pada anak menjelang balik. Ada yang namanya balik. Balik itu apa sih? Tanda balik itu apa? Kalau di perempuan apa itu? Nah, ini pentingnya ibu menjelaskan itu. Menjelaskan apa? Haid itu apa? Kan menjelaskannya bisa jadi nggak langsung satu pertemuan langsung selesai. Nanti anaknya tanya, warnanya apa itu? Bau nggak? Terus gimana cara membersihkannya? Gimana kalau, dan seterusnya. Pertanyaan yang, apalagi pertanyaan seorang anak yang baru pertama kali dan belum pernah mengalami itu. Pubertas pertama kali. Maka pertanyaannya bisa jadi panjang. Kalau haid, sholat nggak? Kalau haid, puasa nggak? Kalau haid, boleh baca Quran nggak? Dan sederet pertanyaan yang begitu panjang. Terus kemudian anak bertanya, Abi kok nggak pernah haid? Ayah kok nggak pernah haid? Nah, di situ belajar, oh ternyata ini memang feminin. Yang maskulin nggak pernah mengalami itu. Maka kemudian tidak pernah ada laki-laki yang tentang bulan atau haid. Maka tidak pernah dikenal istilah ada hari libur sholat untuk laki-laki. Tapi untuk wanita dikenal. Sampai istilah-istilah dalam komunikasi juga dikenalkan. Kan ada yang menggunakan istilah, oh libur sholat. Kan ini cuma istilah di kita. Bisa aja dengan istilah yang lain, misalnya dengan bahasa yang langsung tegas. Nggak sholat. Ini karena ada rukhsah. Kemudian ini karena haid. Lalu ada bahasannya menggunakan bahasa fikih, dan ada yang menggunakan bahasa lain, tapi maksudnya sama. Untuk menjelaskan hal tersebut. Oh ini ibu sedang libur, sedang tidak sholat.
sedang tidak sholat. Anak bertanya ini, oh ternyata untuk ibu saja. Untuk perempuan, dan perempuan pun hanya pada usia tertentu. Bisa jadi anak bertanya, kok saya belum haid? Oh belum, ini kamu masih usianya, misalnya dijelaskan baru usianya 7 tahun, 8 tahun. Nah, kemudian poin penting juga dalam bahasan ini, dalam komunikasi, kalau anak banyak bertanya, ini malah justru harus direspon dengan baik. Jangan kemudian direspon dengan cara kita lalu kemudian kesal, merasa jengkel, tanya-tanya aja, banyak tanya. Justru kita senang. Karena apa? Karena memang ini momentum untuk anak mengenal banyak hal yang memang harus dikenali. Nah, ini pentingnya komunikasi. Lalu kemudian nanti dari situ semua bagian itu dikomunikasikan dengan baik. Yang lalu akhirnya dari dua kata kunci, komunikasi dan interaksi dalam keluarga, seorang bapak, seorang ibu berkesempatan untuk mengenalkan banyak hal yang berhubungan dengan maskulinitas dan feminitas. Beberapa bahasan itu tidak membutuhkan penjelasan panjang karena kita semua udah tahu. Tadi di awal sengaja saya tampilkan sepatu. Lalu orang bisa membedakan ini sepatu laki-laki, sepatu perempuan. Kemudian ada baju laki-laki, baju perempuan. Ada penutup kepala, laki-laki dan perempuan. Lalu ada lagi sekian banyak hal yang berhubungan dengan maskulin, feminin. Sampai ketika diajak jalan-jalan, keluar, pergi makan, lalu cari toilet. Maka kemudian kita dapati di sekian banyak, mau masjid, warung makan, dan pom bensin. Begitu mau ke toilet, ada sekian banyak tempat-tempat tersebut, kemudian memberikan tanda, ini tempat toiletnya laki-laki dan toiletnya perempuan. Tempat wudhunya laki-laki, tempat wudhunya perempuan. Lalu, kalau sudah terbiasa seperti itu, kenalkan juga pada usianya, nanti ada yang namanya ikhtilat. Ada yang namanya khalwat. Karena setelah anak sudah bisa membedakan, oh ini laki, perempuan. Ini laki-laki di sana. Lalu kemudian yang anak ini mengatakan, ini yang perempuan di sini nih. Atau kemudian menggunakan, ada yang menggunakan istilah, ini ikhwan di sana, akhwat di sini. Mau namanya ikhwan, akhwat, laki, perempuan, atau istilah yang lain. Maka anak mulai belajar. Oh yang perempuan, mainnya dengan yang perempuan. Sampai memilihkan jenis permainan pun yang cocok untuk laki dan perempuan. Ada mainan laki-laki, ada mainan perempuan. Kalau kita bicara sepak bola, lalu kita bicara tentang beberapa olahraga, akan terasa tidak pas kalau dikerjakan oleh kaum wanita. Sama juga dengan pekerjaan rumah tangga. Kita dapatnya pekerjaan rumah tangga juga anak berproses, lalu melihat, berinteraksi. Ketika atap rumahnya bocor, ini sekarang kan lagi musim hujan, atap rumahnya bocor. Kenapa kok saya nggak pernah lihat ibu naik ke atas? Tapi selalu bapak yang naik ke atas. Padahal ibu bisa mengerjakannya. Apa nggak bisa dan nggak boleh ibu naik? Nah, ada hal-hal yang memang dianggap lebih pas dikerjakan oleh bapak-bapak. Sehingga maskulinitas dan feminitas itu tidak selalu hubungan dengan wajib, sunnah, mengubah makruh dan haram. Bukan cuma bicara tentang sesuatu yang berhubungan hukum, tetapi juga kepantasan dan kepatutan. Bayangkan kalau seandainya, kalau pas manjat ke atas, memperbaiki genteng yang lepas, lalu bocor, pecah misalnya, lalu mengganti genteng yang baru, lalu menyiapkan tangga, bapaknya yang pegangi tangga, ibunya yang naik. Orang akan merasa ada sesuatu yang kok rasanya gimana ya? Gak pas ini. Akan lebih pas kalau seandainya yang naik itu bapak. Kenapa? Karena ada beberapa pekerjaan dirasa ini memang lebih pas untuk kaum maskulin. Nah, sementara kalau ibu-ibu nanti mengerjakan pekerjaan yang lain. Misalnya di kampung ada ibu-ibu PKK, lalu ada kegiatan apa? Masak-masak. Ah, ini kalau ibu-ibu cocok.
Apa nggak boleh laki-laki masak? Oh bukan, bukan persoalan boleh tidak boleh. Tapi ada batas-batas tertentu yang dianggap patut. Makanya kenapa menggunakan istilah ma'ruf. Ma'ruf itu ada dua. Dia ma'ruf dalam artian benar, benar, baik, sesuai dengan tuntunan syariat. Dan yang kedua, patut atau tidak patut. Nah, itu sementara yang bisa kami sampaikan untuk bahasan dan tema mengawal dan menjaga maskulinitas dan feminitas anak. Seperti tadi kita sampaikan di awal, eh, saya tidak banyak mengangkat contoh-contoh yang sangat teknis, tetapi fokusnya adalah memberikan fondasi, tapi sesekali dengan contoh, dengan maksud supaya tema bahasan kita ini lebih punya pijakan dan acuannya, sementara contoh nanti bisa berkembang seiring dengan perkembangan, bisa zaman, bisa tempat, dan situasi yang berbeda di masing-masing juga bisa dihadapi dengan cara yang proporsional. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Jazakumullah khairan kepada Ustadz kita yang telah memberikan penjelasan yang Masya Allah begitu jelas dan begitu sangat bermanfaat bagi kita khususnya para ayah yang tentu tanggung jawab pendidikan anak paling besar berada pada pundaknya. Kemudian tadi sangat luar biasa, ya memang ya beberapa faedah yang sangat eh, penting khususnya bagi kita para ayah, yaitu ya perlunya ada kesabaran di dalam mendidik ya anak kita. Kami sangat tertarik tadi apa yang beliau ya sampaikan tentang Lukman yang ya, anaknya seorang yang musyrik tapi dengan keteladanan dan komunikasi ya yang baik ya sehingga ya beliau dapat menjadikan anak beliau menjadi seorang yang uh, muwahhid ya dengan wasiat-wasiatnya. Maka ini luar biasa. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dan ya faedah dari apa yang beliau jelaskan tadi. Namun tentu dari beberapa penjelasan beliau mungkin ada hal-hal yang mungkin perlu ditanyakan khususnya yang berkaitan dengan tema kita yaitu mengawal dan menjaga ya maskulinitas dan feminitas ya anak-anak kita sehingga ya pada kesempatan hari ini kami persilahkan kepada para peserta untuk raise hand. Ya, ini sudah ada yang raise hand dan bisa juga lewat chat room. Nanti kami bacakan. Mungkin eh, kita berikan kesempatan dulu kepada yang sudah raise hand. Di sini ada ya eh, ini di sini kami sebutkan saja sesuai dengan nama yang tertera di Zoom. Jadi mohon maaf kalau mungkin siapa tahu di antara mereka ada para asatidah. Jadi kami hanya menyebutkan saja nama sesuai dengan apa yang tertulis di Zoom. Ya kami persilahkan. Minta tolong dibuka Ido Danang. Ya di sini ada Danang HP. Ya, ya kita persilahkan. Iya, fadal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Mudah-mudahan bisa jelas suara saya. Begini Ustaz, tadi terkait dengan maskulinitas dan feminitas. Ini saya nyebutnya agak sulit nih Ustaz. Nah, istilah maskulinitas dan feminitas. Adakah istilah ini yang secara Islami Ustaz? Maksud saya di dalam Islam istilah ini apa ya namanya? Oh Karena ya, ini kan maskulinitas dan feminitas ini kan istilah dari luar. Nanti kita tidak dikira tasabuh lagi, tasabuh terhadap orang-orang non-Islam. Maksudnya kata ini dalam agama kita dikenal sebagai apa? Maskulinitas dan feminitas. Itu yang pertama Ustaz.
Yang kedua, Ustaz, ini kan baru-baru ini sempat viral juga ada eh, waria gitu, waria menunaikan umroh pakai hijab gitu ya istilahnya. Nah ini yang akhirnya terus dikatakan sebagai melecehkan Islam gitu. Nah ini bagaimana kita ini selaku di dalam Islam bersikap? Apakah memang di dahulu di orang-orang salaf itu apa tidak ada waria pada zaman dulu kan? Dan bagaimana menghukuminya? Karena saya pernah ditanya juga ketemu waria, Pak, saya kalau sholat berdirinya di mana? Wah, saya juga bingung mau berdiri di barisan bapak-bapak atau di barisan ibu-ibu. Saya juga nggak bisa menjawab. Mohon dikasih contoh-contoh, mungkin adakah di kalangan dulu zaman sahabat atau kayak kabin yang sudah ada wahyanya gitu. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami langsung persilahkan kepada Ustadz kita untuk langsung menjawab karena yang secara lisan bertanya, maka kami persilahkan saja kepada Ustadz untuk menanggapi setiap pertanyaan tersebut. Iya, kami persilahkan. Tafadhol, Ustadz. Ya, baik. Eh, ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kenapa kita menggunakan istilah maskulinitas? Karena memang itu bahasa Indonesia. Karena judulnya memang bahasa Indonesia, mengawal, menjaga maskulinitas. Karena memang di Kamus Besar Bahasa Indonesianya begitu. Sebenarnya kalau ini tadi kajiannya berbahasa Arab, ya saya pakai bahasa Arab juga. Tapi karena ini kajiannya berbahasa Indonesia, ya saya juga menggunakan istilah yang ini, istilah yang juga lazim dan ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau maskulin itu ya berhubungan dengan kejantanan ya, seorang laki-laki. Maskulinitas itu kejantanan seorang laki-laki yang dihubungkan dengan kualitas seksualnya. Nah, itu maskulin. Kalau feminin ya itu kebalikannya, berarti berhubungan dengan perempuan. Eh, Kalau istilah dalam bahasa Arab ada istilah misalnya rujulah. Ya, rujulah itu istilah juga yang eh, bisa mendekati istilah ini. Dari kata rojul, ya. Terus kemudian muncul istilah rujulah. Kalau rojulun laki-laki, kalau rojulun itu maskulin, rujulah maskulinitas. Nah itu terkait dengan istilahnya. Eh, Kemudian istilah ini tadi ya terima kasih kalau kemudian apa istilah ini kenapa kemudian digunakan karena tadi dan betul memang perlu kita berhati-hati kalau kemudian jangan sampai kita tasyabuh ya. Makanya kita tadi tidak menghindari dan mengantisipasi itu supaya tidak tasyabuh ya karena kita memang menggunakan bahasa Indonesia dan kita juga tidak menggunakan istilah yang khusus untuk bangsa tertentu karena memang ini diambilnya dari bahasa Indonesia. Sama juga dengan tadi judulnya mengawal, ya, menjaga itu juga memang jadi semuanya berbahasa Indonesia, mengawal dan menjaga maskulinitas dan feminitas anak. Jadi judulnya kebetulan semuanya menggunakan bahasa Indonesia dan termasuk juga cara penulisannya juga mengikuti yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi tidak masuk kategori tasyabuh karena ini memang semuanya pakai bahasa Indonesia. Kemudian kecuali kalau misalnya begini, kecuali kalau misalnya eh, kata maskulin itu hanya digunakan oleh orang-orang kafir misalnya. Nah, itu bisa tasyabuh bil kufar atau misalnya maskulin itu hanya digunakan oleh umat tertentu misalnya. Nah, itu bisa. Tetapi ketika itu jadi bahasa Indonesia, meskipun kata itu dari kata serapan dari bahasa lain, nah itu tentu tidak lagi menjadi tasyabuh. Nah, kemudian eh, memang salah satu PR kita tadi saya sampaikan di awal sekali bahwa ketika kita bicara tentang keluarga itu memang sudah langsung terasa ideologi kita itu apa, ya keyakinan kita itu apa, manhaj kita itu apa. Jadi sudah langsung bisa terbaca oleh orang. Karena apa? Karena dengan ketika kita menyatakan diri bahwa kita
beragama Islam, kemudian mengikuti panduan syariat yang ada, maka sudah langsung ketahuan ideologinya. Termasuk ideologi yang berhubungan dengan bahasan yang berhubungan dengan rujulah dan unuthah, maskulinitas dan feminitas, ya. Kejantanan, laki-lakian, dan kewanitaan atau keperempuanan. Jadi yang berhubungan dengan laki-laki dan perempuan. Nah, eh, ketika kita membahas itu, nanti kita akan langsung kemudian berhadapan dengan kaum atau kelompok yang memang mengusung pemahaman, bisa kaum feminis radikal, bisa juga mengusung pemahaman LGBT dan berbagai isme-isme yang ada. Salah satu yang ditanyakan tadi, dan akhirnya kemudian jadi rame dibahas, ya. Nah, saya termasuk yang tidak terlalu tertarik membahas sesuatu itu berdasarkan viral dan tidak viral. Karena saya lebih cenderung ingin memberikan pondasi dan kemudian tidak responsif, gitu, ya. Tapi bukan berarti tidak menerima pertanyaan. Kalau pertanyaan tentu dijawab. Tapi kalau dalam keluarga, salah satu yang kita bangun adalah bagaimana kita tuh dalam berkeluarga punya pondasi yang kokoh. Sehingga cara kita merespon berdasarkan pondasi tadi. Atau kalau bahasa lainnya, kita mengatakan bahwa kita punya manhaj dalam tema-tema seperti itu, termasuk tema tentang keluarga. Manhaj kita jelas kalau itu berhubungan dengan yang namanya ada namanya lesbian, gay, bisex, transgender, banci, kemudian ada banyak istilah yang digunakan untuk itu. Nah, kalau yang seperti itu, tentu kalau bahasan fikihnya sederhana. Ya, bahasan fikihnya biasanya dijadikan acuan lah yang dominan. Terus kemudian yang kedua, pada kelaminnya. Kalau kelaminnya laki-laki, ya tentu di softnya laki-laki. Kalau itu sholat. Ya, kalau kelaminnya perempuan, ya tentu di softnya perempuan. Karena memang ada, maaf, laki-laki yang beberapa bagian dari tubuhnya itu mirip seperti perempuan. Bahkan kita dulu kenal ada salah seorang ustadz, ya beberapa tahun yang lalu beliau sudah wafat. Itu kalau berbicara, suaranya seperti perempuan. Bahkan saya pernah ketika nerima telepon, dan nerima teleponnya lama, terus ditanya, itu ngobrol dengan akhwat, dia siapa sih? Bukan akhwat ini ustadz. Tapi suaranya memang di telepon seperti perempuan. Kalau orang mendengar, nggak lihat orangnya, itu orang akan mengatakan seperti perempuan. Tapi saya bilang ini laki-laki nih. Karena orang bisa curiga, ya. Kenapa di telepon ngobrol berdua, kemudian ketawa ketiwi, padahal ngobrolnya dengan ustadz. Cuma karena memang suara beliau seperti perempuan. Nah, ada yang seperti itu. Bahkan bayangkan, saya tadi sampaikan, ini sampai pada levelnya ustadz, dai. Tapi suaranya memang begitu. Cuma bentuk fisiknya yang lain nggak ada, tetap biasa aja. Cuma suaranya memang seperti itu. Atau yang lain juga ada, bisa jadi pada sebagian organ tubuhnya. Ada yang menonjol pada bagian tertentu, yang itu dia laki-laki tapi agak lebih mirip seperti perempuan. Atau sebaliknya. Nah, tetapi tentu yang dijadikan acuan pada kelamin, kemudian yang dominan pada tubuhnya. Ya. Yang dominan pada tubuhnya, nah itu yang dijadikan acuan. Nah, PR kita sebetulnya kalau bicara tentang perilaku yang disebutkan tadi, ini adalah PR-nya ada yang memang membiarkan itu tumbuh dan itu jadi perilaku. Itu masalahnya. Dia tidak berusaha untuk menghilangkan itu. Itu PR-nya. Jadi sekarang kalau kita menemukan ada kaum gay misalnya, atau kemudian banci dan semacamnya, memang dia sengaja berperilaku seperti itu. Yang sebetulnya itu bisa dilatih untuk dihilangkan. Ada sisa atau sebagian mirip dengan lawan jenis, atau mirip misalnya laki-laki mirip dengan perempuan, pada bagian tertentu bisa terjadi. Tapi ini ada yang memang kemudian diteruskan, dia pun berperilakunya seperti itu. Lalu kemudian gerakan tangannya, kemudian caranya berjalan, caranya merespon. Ini kalau sudah sampai pada level itu, nah itu termasuk bagian dari bentuk pelanggaran terhadap syariat. Nah, ini bahkan ya kalau kita lihat ancamannya sangat keras, ya. Hadisnya kan jelas, la'anallah al-mutasyabbihin, ya. Jadi Allah melaknat laki-laki yang menyerupai bin nisa, yang perempuan. Sebaliknya juga
wanita al-mutasyabbihat birrijal, wanita yang berusaha untuk menyerupai laki-laki. Nah, itu dia menyengaja menyerupai itu. Dia laki-laki tapi sengaja pakai rok. Laki-laki sengaja beli rukuh mukena. Ya, laki-laki sengaja beli jilbab, laki-laki sengaja. Nah, enggak, ya sudah biar aja. Dan maaf ya, memang tadi ada sebagian orang kondisi fisiknya memang begitu. Kondisi fisiknya pada bagian-bagian tertentu ada kemiripan dengan perempuan. Tapi kan jumlah seperti itu pertama sedikit, dan yang kedua yang dominan tetap pasti ada satu. Yang dominan adalah laki-laki atau perempuan. Dan ini menjadi satu tantangan kita karena ini mendapat support yang sangat kuat dan luar biasa dari gerakan internasional. Ya, mudah-mudahan dari pertanyaan ini menginspirasi kita semua bahwa ini tantangan kita bersama. Ayo kita harus hadapi tantangan yang ada ini. Demikian, wallahu a'lam. Ya, baik. Ya, syukran. Jazakumullah khair atas jawaban Ustaz. Kemudian insya Allah ini sudah menunjukkan pukul 22.00 di waktu Indonesia Tengah. Ya, dan tentu selanjutnya masih ada agenda dan penyampaian dari Ketua LP2KS. Mungkin kami hanya membacakan mungkin satu dari chatroom Ustaz, dari pertanyaan yang masuk. Ya, atau ya kami langsung saja bacakan. Ini ada zaman sekarang kami temui lelaki yang masuk di sanggar seni tari dan mengajari ibu-ibu menari. Dan gayanya agak gemulai. Apa nasihat yang cocok buat mereka karena sudah jadi kesukaan, ya sudah jadi hobi. Ya, Fadhal Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Betul, ini jadi salah satu bagian dari ruang dakwah kita. Karena selain kita sudah memahami, kita juga perlu membangun kesadaran kepada orang-orang seperti ini. Kita berkomunikasi, kita berdialog, kita berharap mudah-mudahan ada kesadaran yang terbangun pada orang-orang seperti ini untuk mau berkomitmen pada ajaran agama yang diyakini. Karena ketika seorang Muslim tahu apa konsekuensi dari keislamannya, apa konsekuensi dari intimaknya pada Islam, komitmennya pada Islam, ya salah satu diantaranya adalah bahwa dia harus mengislamkan semua yang ada dalam kehidupannya, termasuk perilakunya, termasuk ada hal-hal yang berhubungan dengan nanti ada yang namanya ikhtilat, ada yang namanya khalwat, lalu ada yang namanya, ada sekian banyak bagian-bagian dari syariat yang berhubungan dengan tadi rujulah, unusa atau maskulinitas dan feminitas. Sehingga kita berharap dengan pendekatan yang mudah-mudahan secara intensif bisa dilakukan. Yang kedua, juga sambil didoakan mudah-mudahan Allah bukakan hatinya, mau menerima apa yang kita sampaikan. Kita berharap ada kesediaan untuk mau berubah. Dan kita juga perlu bersabar. Kadang-kadang nasihati orang itu perlu waktu yang bisa jadi panjang. Kadang-kadang bukan seminggu, 2 minggu, bukan sebulan, 2 bulan, baru berubah setelah setahun, 2 tahun. Ya, dan ini satu hal yang istilahnya lumrah lah, dan itu biasa. Nah, itu mungkin sarannya. Jadi dilakukan pendekatan, kemudian didoakan. Selain juga kalau bisa yang berkomunikasi tidak hanya 1-2 pihak. Ya, siapa tahu setelah mendengar banyak masukan akan ada banyak bahan pertimbangan untuk mempertimbangkan melanjutkan atau tidak melanjutkan yang ada ini. Semakin banyak yang memberi masukan, saran, nasihat, dan nasihat kita berangkat dari rasa cinta kita, ingin yang bersangkutan komitmen pada agama ini, maka insya Allah kita optimis ada peluang untuk diterimanya dakwah kita ini. Demikian, wallahu a'lam. Tayyib, ya syukran Ustaz. Jazakumullahu khairan. Dan kepada para peserta kami mohon maaf. Mungkin untuk saat ini kami cukupkan pertanyaan yang ya masuk, dan insya Allah ya, majelis ayah ini akan senantiasa kita
akan laksanakan, ya mengingat memang persoalan-persoalan keluarga adalah persoalan yang sangat raksasa, permasalahan-permasalahan yang sangat eh, banyak, karena memang dia itu ya mulai dari lahir sampai ya yang lahat. Ya ini semuanya akan eh, diupayakan bagaimana betul-betul ya keluarga tersebut ini bisa ya memiliki ketahanan khususnya pada eh, zaman atau ya kehidupan kita saat ini. Dan memang tidak akan habis persoalan ini, dan ini memang sebuah tugas yang tidak ringan. Oleh karena itu, ya mari terus kita mengikuti ya jenjang-jenjang dari majelis ayah ini, karena apa yang disebutkan oleh Ustadz kita tadi, sebagaimana beliau bahasakan, ini adalah pondasi. Ya, ini baru pondasi, dan tentu ya ilmu ini tentang hal ini adalah satu hal yang sangat penting untuk selalu terus ya menerus kita ya kaji dan pelajari, dan insya Allah kami dari LP2KS ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk hadir yang membersami kita dalam rangka untuk mengokohkan ya keluarga-keluarga ya kita, baik secara internal lembaga Wahda Islamiyah dan juga keluarga kaum muslim secara umum. Dan tentu kami eh, mewakili seluruh peserta majelis ayah mengucapkan banyak terima kasih, dan saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz kita yang telah memberikan penjelasan yang begitu jelas dan ya begitu ya sangat baik dan sangat penting, khususnya kita para ayah yang melihat kondisi dan tantangan kita dalam membina anak-anak kita. Dan untuk selanjutnya kami kembalikan kepada MC untuk melanjutkan agenda selanjutnya. Ya, dan kami eh, selaku moderator minta izin untuk undur diri, dan mari kita mengakhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, asatizah dan seluruh peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para abah, para ayah, alhamdulillah telah kita simak bersama ya materi dari inti majelis ayah kita, yaitu dengan mengangkat tema mengawal dan menjaga maskulinitas dan feminitas anak. Yang alhamdulillah kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullahu khairan, kepada moderator Ustadz Masjid Udu Hafizahullah, terutama juga kepada narasumber pemateri kita Pak Ustadz Ridwan Hamidi Hafizahullah, atas materi dan juga jawaban-jawaban atas pertanyaan yang masuk. Jazakumullahu khairan. Baik, Asatiza, sebagai closing statement juga di kesempatan malam hari ini untuk majelis ayah kita, kita akan dengarkan penutup dari Ketua LP2KS DPP Wahda Islamiyah, Al-Ustaz Muhammad Amir Gani, LCMA Hafizahullah. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Ustaz. Iya, mikrofonnya, Ustaz. Ya, Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siap. Suaranya jelas, Ustaz. Untuk itu, dalam sebelum menutup acara kita, kami persilakan kepada Ketua LP2KS DPP Wadi Islamiyah, Al-Ustaz Muhammad Amir Gani, LCMA Hafizahullah, untuk menyampaikan pesan-pesannya. Tafadhol, Ustaz. Ya, syukran wa jazakallahu khairan MC yang sangat luar biasa pada malam hari ini di acara majelis ayah kita. Pertama, saya mengucapkan syukran wa jazakallahu khairan kepada Ustadzuna Ustadz Ridwan sebagai narasumber pada malam hari ini. Kemudian moderator Ustadz Masding, alhamdulillah, yang sudah membantu jalannya acara tadi. Dan yang ketiga adalah
rasa terima kasih juga, ucapan terima kasih juga kepada semua ayah yang telah mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini, Majelis Ayah. Dan insya Allah Majelis Ayah ini kemungkinannya akan kita buat secara berseri untuk kedepannya. Jadi ada Majelis Ayah 1, 2, 3, dan seterusnya. Supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita dapatkan nanti tersambung dari materi yang satu, materi yang kedua, sampai seterusnya. Karena kita sebagai orang tua, apatah lagi ayah, kitalah seharusnya yang paling utama dan pertama untuk membenahi diri kita sebelum kita menuntut kepada anak-anak agar anak-anak itu mau mendengar, mau taat kepada orang tuanya. Jangan sampai kita sebagai orang tua menginginkan anak-anak kita itu mendengarkan kita, taat kepada kita, tapi pada saat yang bersamaan kita tidak memiliki ilmu bagaimana mengarahkan anak-anak itu taat kepada kita. Sehingga apa yang terjadi, yang kita inginkan dari anak-anak itu agar taat kepada orang tuanya, mendengar kepada orang tuanya, justru sebaliknya. Karena kita tidak memberikan edukasi, tidak memberikan ilmu agar anak-anak itu atau anak-anak kita mau mendengar dan mau taat kepada orang tuanya. Olehnya itu, saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada semua ayah-ayah al-aba yang malam hari ini ikut kegiatan ini. Dan alhamdulillah tadi sempat sampai 140-an peserta. Mudah-mudahan ke depannya bisa bertambah, bisa lebih banyak karena kita ini ingin selalu menambah ilmu, selalu menambah pengalaman agar bisa menjadi ayah, bisa menjadi orang tua yang sukses. Dan alhamdulillah tema kita pada malam hari ini tema yang sangat bagus sekali dan telah dipaparkan tadi oleh Ustadzuna Ketua Dewan Pengurus Pusat Bidang Ketahanan Keluarga, Ustadz Ridwan. Saya kira ini sebagai kata terakhir dari saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan masalah ketahanan keluarga. Demikian saya kembalikan kepada MC yang sangat luar biasa, Ustadz Zul. Fadal. Ya, saya kembalikan kepada MC. Siap, Ustaz. Baik, jazakumullah khairan untuk Ketua LP2KS DPP Wahda Islamiyah atas arahan dan juga penutupnya untuk perjumpaan kita pada malam hari ini. Maka demikian yang menjadi seluruh rangkaian acara di Majelis Ayah, Lembaga Pernikahan dan Pembinaan Keluarga Sakinah DPP Wahda Islamiyah dengan mengangkat tema mengawal dan menjaga maskulinitas dan feminitas anak, yang semoga dengan ini menjadi wadah untuk kita bisa mendapatkan kekuatan dan juga ilmu dalam membina dan mendidik anak-anak kita,
dengan tantangan yang ada saat ini dan juga di masa yang akan datang. Demikian, tak lupa kami ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh asatidzah, seluruh ustadz, para ayah yang bergabung dalam majelis ayah di kesempatan malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan. Wa barakallahu fikum. Dan insya Allah berjumpa di majelis-majelis berikutnya dari Lembaga Pernikahan dan Pembinaan Keluarga Sakinah DPP Wahda Islamiyah. Kita tutup perjumpaan kita malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu Syukran, khair. jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, mungkin masih bisa